Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Ramadhani Jihatan, NIM 249. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4, penilaian resiko 2. Yang pertama yaitu resiko audit. Resiko audit adalah resiko auditor menyatakan opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan salah saji secara material. Artinya, seorang auditor melaporkan bahwa menurut pendapatnya, laporan keuangan tersebut benar dan wajar jika terdapat kesalahan atau kecurangan yang signifikan. Ada dua tahap. Yang pertama adalah tahap dalam penilaian risiko audit melibatkan identifikasi akun dan asersi terkait yang paling berisiko salah saji material atau risiko bawaan. Tahap kedua yaitu penilaian risiko audit melibatkan memperoleh pemahaman tentang sistem pengendalian internal klien atau risiko pengendalian. Selanjutnya yaitu model risiko audit dan komponennya. Pada tingkat laporan keuangan, risiko salah saji material mengacu pada risiko yang mempengaruhi laporan secara keseluruhan. Pada tingkat asersi, risiko salah saji material mengacu pada risiko yang mempengaruhi golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Risiko salah saji material pada tingkat asersi terdiri dari dua. Yang pertama, risiko inherent dan risiko pengendalian. Risiko inherent adalah kemungkinan bahwa salah saji material dapat terjadi, sedangkan risiko pengendalian adalah risiko bahwa sistem pengendalian internal klien tidak akan mencegah atau mendeteksi salah saji material semacam itu. Poin yang kedua yaitu materialitas. Materialitas adalah konsep audit utama dan dinilai selama fase penilaian risiko dari setiap audit. Materialitas dibagi menjadi dua. Yang pertama, kualitatif. Informasi dianggap material secara kualitatif jika memengaruhi proses pengambilan keputusan pengguna karena alasan selain besarnya. Sedangkan materialitas kuantitatif adalah informasi dianggap material secara kuantitatif jika melebihi penilaian materialitas awal auditor. Auditor menggunakan pertimbangan profesional mereka untuk sampai pada sosok materialitas perencanaan yang tepat untuk setiap klien. Selanjutnya yaitu mengatur materialitas. Ketika mengatur materialitas, auditor akan menggunakan pertimbangan profesional dan pengetahuan rinci klien mereka sambil memperhatikan pengguna utama laporan klien. Untuk emiten, pengguna utama adalah pemegang saham, sedangkan untuk perusahaan tidak terdaftar, pengguna umumnya adalah pemilik atau pemberi pinjaman dana. Saat menganalisis hasil pengujian, auditor akan menilai potensi salah saji secara agregat dengan mengacu pada materialitas perencanaan mereka. Semakin rendah materialitas, semakin besar kemungkinan auditor akan menyimpulkan bahwa salah saji adalah material dan diperlukan pengujian lebih lanjut. Poin yang ketiga yaitu strategi audit. Strategi audit adalah komponen kunci dari tahap penilaian risiko audit. Ini menetapkan ruang lingkup, saat, dan arah audit, dan memberikan dasar untuk mengembangkan rencana audit terperinci. Strategi audit akan bergantung pada penilaian risiko bawaan dan pengendalian awal auditor. Poin yang keempat adalah pendekatan klien untuk mengukur kinerja. Indikator kinerja utama atau KPI yang digunakan oleh klien untuk memantau dan menilai kinerjanya sendiri dan kinerja staf seniornya. Memberi auditor wawasan tentang akun yang menjadi fokus klien mereka saat menyusun laporan keuangan dan akun mana yang berpotensi berisiko salah. Pendekatan klien untuk mengukur kinerja dibagi menjadi dua. Yang pertama, profitabilitas. Hal umum bagi perusahaan untuk menggunakan ukuran
profitabilitas untuk menilai kinerja mereka dan staf senior mereka. Sebuah perusahaan akan melacak pendapatan dari bulan ke bulan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan tren. Perusahaan besar akan membandingkan pendapatan yang diperoleh antara divisi untuk menyoroti kinerja yang baik dan yang buruk. Penghasilan kas per saham menunjukkan kapasitas arus kas perusahaan untuk setiap saham yang diterbitkan, membantu menentukan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang, membayar dividen, dan semacamnya. Yang kedua, likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jangka pendek dan jangka panjang. Perusahaan membutuhkan akses kas untuk membayarkan hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Jika perusahaan tidak bisa membayar hutangnya dan terkena penalti, maka perusahaan dapat melakukan negosiasi dengan pihak terkait. Poin kelima yaitu prosedur analitis. Definisi prosedur analitis sebagai evaluasi informasi keuangan dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Prosedur analitis ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, perbandingan. Perbandingan sederhana dibuat antara saldo akun untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya, serta tahun berjalan dan anggaran. Yang kedua, analisis tren. Analisis tren adalah analisis horizontal, melibatkan perbandingan saldo akun dari waktu ke waktu. Yang ketiga, analisis ukuran umum. Analisis ukuran umum atau analisis vertikal melibatkan perbandingan saldo akun ke satu item baris. Yang keempat yaitu analisis rasio. Analisis rasio ini dibagi menjadi 3, yaitu rasio profitabilitas, yang kedua rasio likuiditas, dan yang ketiga rasio solvabilitas. Terdapat rumus-rumusnya di tabel. Yang kelima yaitu prosedur analitik lainnya. Ada prosedur analitik lain yang lebih canggih yang digunakan oleh beberapa perusahaan. Program komputer digunakan di beberapa firma audit untuk melakukan analisis rinci terhadap data klien, seperti informasi yang terdapat dalam buku besar dan jurnal. Yang keenam yaitu faktor yang perlu dipertimbangkan ketika melakukan prosedur analitis. Ada sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan ketika melakukan prosedur analitis. Yang pertama, keterkaitan data klien. Jika auditor yakin bahwa terdapat resiko signifikan bahwa catatan klien tidak dapat diandalkan karena misalnya pengendalian internal yang buruk, maka catatan tersebut cenderung tidak bergantung pada prosedur analitis. Masalah lainnya adalah kemampuan untuk membuat perbandingan dari waktu ke waktu. Jika klien telah menggunakan metode akuntansi, akan mengurangi komparabilitas data yang mendasarinya. Dalam hal ini, auditor perlu menyajikan kembali data laporan keuangan tahun sebelumnya menggunakan metode akuntansi saat ini sebelum membuat perbandingan. Jika hasil sebelumnya tidak diaudit, hasil tersebut dianggap kurang dapat diandalkan untuk tujuan perbandingan. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.